Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So today I want to explain the four element meditation. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang meditasi 4 unsur. There are two kinds of the meditation, samatha meditation and vipassana meditation. Samatha meditation is to develop the concentration. Vipassana meditation is to increase the wisdom until the mega phala. No? Jadi ada 2 jenis meditasi ya, meditasi samatha dan meditasi vipassana. Meditasi samatha itu tujuannya adalah untuk mengembangkan konsentrasi ya. Sementara untuk meditasi vipassana tujuannya adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan hingga akhirnya kita bisa mencapai magga dan phala ataupun jalan dan buah kesucian. So any yogi who want to go to the vipassana, there are two kinds of meditation only, samatha, nama, kamathana, and rupa kamathana. No? Nama kamathana and rupa kamathana, that is rupa and nama. No? Jadi bagi Jadi bagi para yogi yang ingin belajar meditasi vipassana, di dalam meditasi vipassana itu objeknya hanya ada 2 ya, yaitu disebut nama kamathana dan rupa kamathana. Nama kamathana adalah meditasi dengan objek proses batin, sementara rupa kamathana adalah meditasi dengan objek proses badan. Samatha Yanika yogi who possess jhana, he can start the nama or rupa because he has a jhana power, so he can start nama kamathana also, and he can start rupa kamathana also. But vipassana yanika, no, he can start only rupa kamathana. No. Hmm. Jadi bagi seorang yogi yang sebelumnya sudah mengembangkan meditasi samatha atau dalam bahasa Pali disebut sebagai samatha yanika, ini ketika yogi ini ingin berlatih vipassana, dia bisa langsung mulai dari meditasi nama kamathana ataupun proses batin, itu dia juga bisa ya, karena dia sudah memiliki konsentrasi sebelumnya. Ataupun kalau misalkan dia mau mulai dari meditasi proses badan, itu juga bisa ya rupa kamathana. Tetapi bagi seseorang yang sebelumnya belum mengembangkan meditasi samatha, ini dalam bahasa Pali disebut sebagai vipassana yanika. Ini seseorang ini ketika berlatih vipassana hanya bisa mulai dari meditasi rupa kamathana, meditasi dengan objek proses badan. So who ask no vipassana yanika? Vipassana yanika is they already no start the four element meditation. No, this also called vipassana yanika, or some people no they are based on Buddha Nusati meditation, cannot get the jhana right. So they also call the no vipassana yanika person. Hmm. Jadi siapa yang disebut sebagai Wipasana Yanika ya, ataupun yang sebelumnya belum mengembangkan samatha, yaitu adalah orang-orang ya yang sebelumnya belum pernah mencapai jhana ya. Jadi ketika mereka ingin berlatih wipasana harus mulainya dari menggunakan objek proses badaniyah ya. Sementara ada yang lain juga yang disebut sebagai Wipasana Yanika. Misalkan seseorang itu sebelumnya hanya pernah melatih samatha, misalkan Buddha Nusati ya. Kita tahu bahwa objek Buddha Nusati tidak bisa mencapai jhana ya. Jadi didasarkan oleh konsentrasi dari Buddha Nusati ini, ketika seseorang ingin melatih meditasi vipassana, ya dia juga harus mulainya dari meditasi dengan objek 4 unsur ini ya. Jadi ini juga yogi ini disebut sebagai Vipassana Yanika Yogi. Samatha yanika yogi also no like the vipassana yanika person, he want to descend the rupa kamatana, they also have to start the four element meditation.
Dan juga bagi seseorang yang sebelumnya sudah mengembangkan meditasi samatha ya, ataupun dalam bahasa Pali disebut sebagai samatha yanika, ketika seseorang ini ingin berlatih meditasi vipassana, kalau dia ingin berlatih meditasi rupa kamathana ataupun meditasi objek badaniyah ini, objeknya harus adalah sama ya, yaitu harus mulai dengan meditasi 4 unsur ini. Four element meditation in the Pali you can see sometimes dhatu manasikara, no, sometimes dhatu kamathana, sometimes jatu dhatu vavathana, no, many names. No. Kadang meditasi 4 elemen ini disebut dalam bahasa Pali dengan berbagai cara yang berbeda ya. Pertama adalah dhatu manasikara, memikirkan tentang elemen, dhatu kamathana, objek meditasi elemen, ataupun catu dhatu wawathana ya, analisa 4 unsur. What is the four element? Pathvi dhatu, earth element, abo dhatu, water element, tejo dhatu, fire element, vayo dhatu, wind element. Jadi apa yang disebut sebagai 4 elemen ataupun 4 unsur, yaitu pertama adalah elemen tanah, dalam bahasa Bali adalah pathawi dhatu, yang kedua adalah elemen air ya, apo dhatu, yang ketiga adalah elemen api, tejo dhatu, yang keempat adalah elemen angin, wayo dhatu. So this four element meditation also there are two options. One is a in way and another is a in detail way. Ketika berlatih meditasi 4 elemen, ini juga ada 2 cara ya, yaitu berlatih dengan cara singkat ataupun berlatih dengan cara detail. So in way we can find in the Mahasithana Sutta Dhatu Manasikara Papa. Untuk berlatih dengan cara yang singkat itu Anda bisa lihat instruksinya di dalam Mahasatipatthana Sutta ya, di dalam Dhatu Manasikara Papa. Punaja Braham Bhikkhave Ima Meva Kayan Yathati Nanyata Pinihidan Dhatu Sapichava Gati Ati Ima Samekaye Pathavi Dhatu Abo Dhatu Tejo Dhatu Vayo Dhatu Ti. So Buddha said in the Mahasithana Sutta. So this meaning is that Bhikkhu review this very body, it be placed or disposed is as consisting or just element. Thus, there are in this body just Pathvi dhatu, earth element, abo dhatu, water element, tejo dhatu, fire element, vayo dhatu, wind element. Ya, jadi instruksi dari Buddha yang Buddha berikan di dalam Mahasatipatthana Sutta yang berkenaan dengan meditasi 4 unsur ini tadi bahasa palinya saya sudah bacakan ya, yang artinya adalah bagaimana seorang biku mengamati tubuh ini dalam perspektif elemen ya, yaitu di sini seorang biku mencermati tubuh ini bagaimanapun tubuh ini ditempatkan ataupun diposisikan, seorang biku mencermati bahwa tubuh ini hanya terdiri dari unsur-unsur, yaitu adalah di dalam tubuh ini hanya terdapat unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. So what is the earth element? Hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness, this is called earth element. Flowing cohesion is a water element. Heat and cool is a fire element. Supporting portion is a wind element. So they are altogether 12 characteristics. Jadi apa yang disebut sebagai elemen tanah ya? Jadi elemen tanah itu memiliki 6 karakteristik ya, yaitu karakteristik keras, kasar, berat, lunak, halus, dan ringan. Ini adalah karakter elemen tanah ya. Untuk elemen air ada 2 karakter, yaitu karakter mengalir dan mengikat. Untuk api karakter panas dan dingin. Angin ada karakter menopang dan mendorong. Jadi totalnya ada 12 karakteristik dari 4 elemen ini. It is more easier if you possess the jhana samadhi. But if you not yet get the jhana samadhi, so for vipassana yanika person also can start this 4 element meditation. Saya mengatakan sebenarnya untuk berlatih meditasi 4 unsur ini, kalau sebelumnya Anda sudah memiliki jhana, itu akan jauh lebih gampang ya melatih meditasi 4 unsur ini. Tetapi kalau sebelumnya Anda belum mencapai jhana, ya Anda juga tetap bisa untuk berlatih meditasi 4 unsur ini. So first have to memorize this 4 element 12 characteristic. Jadi untuk memulai latihan 4 unsur ini, pertama kita harus menghafal ya 4 elemen ini dan juga 12 karakteristiknya. Yeah.
After that, which one we should start? No, the easiest characteristic is a portion. No, when element portion is the most easiest. Jadi ketika sudah menghafal, di bagian mana kita harus mulai terlebih dahulu. Jadi saya sudah mengatakan bahwa karakteristik mendorong itu adalah karakteristik yang paling mudah untuk diamati. Jadi hendaknya seorang itu mulai dari karakteristik mendorong ini terlebih dahulu. So this pathology teaching is this order: portion, start, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heat, coolness, cohesion, flowing. Flowing is last. Jadi kalau biasanya Paus Sedoji itu mengajarkannya, menginstruksikannya dengan urutan seperti ini ya, dari 12 karakteristik tersebut. Yang pertama adalah mendorong, kemudian keras, kasar, berat, kemudian menopang, kemudian karakteristik lunak, halus, ringan, kemudian karakteristik panas, dingin, dan terakhir adalah karakteristik mengikat dan mengalir. So cohesion and flowing is abodhatu. This abodhatu, water element is a non-tangible object. No, this is a Dhamma object. Therefore, difficult, the most difficult. Therefore, have to descend there after successful the previous three, Patui, Tejo, Vayo, three element. These three elements are tangible object. Podaba. No? These three elements is more easier. So after successful, now you can descend this Dhamma object about the ocean and fluid. No? Jadi kenapa karakteristik elemen air ya, yaitu mengalir dan mengikat diajarkan belakangan? Karena sebenarnya karakteristik mengalir dan mengikat ini adalah dia bukan objek yang bisa disentuh ataupun dirasakan melalui sentuhan ya. Maka dari itu dia lebih sulit untuk diamati. Sementara karakteristik dari 3 elemen lainnya itu adalah karakteristik yang bisa dirasakan melalui sentuhan. Maka dari itu diajarkan terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa mengamati 10 karakteristik yang lain ya, yang merupakan objek yang bisa dirasakan melalui sentuhan, maka dari itu setelah itu barulah diajarkan 2 karakteristik yang tidak bisa dirasakan oleh sentuhan ini. So this four element meditation purpose is that to remove the satta sanya, the possession of the being, living being. Therefore, have to scan the whole body, not only one place. Anapana meditation, you have to keep your mind only one there, touching point, no, and watching the breathing out, right? So no need to move from one place. But this four element meditation is have to descend the whole body. So from the head to the toe, from the head to the foot, you have to descend the whole body. No? Jadi tujuan sebenarnya dari melatih meditasi 4 unsur ini adalah untuk menghilangkan ataupun menghancurkan persepsi tentang adanya suatu makhluk ya, suatu jiwa di dalam tubuh ini ya, ataupun dalam bahasa Pali disebut sebagai satasanya ya. Jadi maka dari itu harus kita mencari karakteristik ini di keseluruhan tubuh, tidak hanya di satu tempat saja. Berbeda dengan meditasi anapanasati ya, kalau kita bermeditasi keluar masuknya nafas, kita kan cukup menunggu di satu titik ya, misalkan di lubang hidung. Tetapi kalau kita berlatih meditasi 4 unsur, tidak bisa kita hanya menunggu ataupun mencermati karakteristik di satu tempat saja. Kita harus berkali-kali mencermati karakteristik yang ada di setiap bagian tubuh ya, dari ujung kepala sampai bawah kaki. Itu semua kita harus mengerti itu hanya sebagai 4 elemen saja, bukan saya ataupun bukan suatu makhluk. So we use conventional tool for daily uses. No, or bande, dijeta, no, sari ditima, yana, kapiya, like that. No, man, woman, no, bhikkhu, samanera, all are conventional truth. No, but some people believe this conventional truth are really exist like that. This called wrong view. There is a no the man, no woman, no samanera, no bhikkhu, no sale. No, from Pramata ultimate view. No,
But this four element is a non-conventional view. This is a parameter view. No? So just Patwi about Jawa, so this also just concept only, just name only. This portion, harness, etc. only we call the parameter nature. No? Ya, jadi apa yang maksudnya sebenarnya tidak ada makhluk ya, tidak ada saya, tidak ada makhluk dan sebagainya. Jadi ketika di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menggunakan kata-kata ya misalkan oh ini adalah Bante Adicita, ini adalah saya Lady Tima, ini adalah Kapiyayana dan sebagainya ya. Nah ini dalam kebenaran duniawi ini benar dikatakan benar ya. Tapi kalau menurut kacamata spiritual yang sesungguhnya sebenarnya tidak ada yang namanya Bante Adicita, tidak ada yang namanya Sele Ditima, tidak ada yang namanya Kapiyayana dan sebagainya. Karena kalau dicermati benar-benar, ternyata sebenarnya hanya ada 4 unsur ini gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya Samanera, tidak ada yang namanya Bhikkhu, tidak ada yang namanya laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika seseorang ini menganggap bahwa benar-benar ada yang namanya perempuan, benar-benar ada yang namanya laki-laki, namanya Bhikkhu, Samanera dan sebagainya, ini disebut sebagai pandangan salah ya. Kalau dari kacamata spiritual ya spiritual. Tetapi kalau dari kacamata duniawi ya sah-sah saja kita bilang bahwa ada laki-laki, perempuan dan sebagainya. Tetapi harus dimengerti bahwa ini adalah dua jenis kebenaran yang berbeda. Kebenaran dari sisi pandang duniawi dan kebenaran dari sisi pandang spiritual. Jadi ketika kita berlatih meditasi 4 unsur, ini juga sebenarnya kalau kita hanya mengamati sebagai unsur air, tanah, api, angin, ini juga sebenarnya masih termasuk dalam kategori kebenaran duniawi ya. Tetapi ketika kita bisa mengamati empat unsur ini disertai dengan 12 karakteristiknya, ini barulah kita disebut sebagai mengamati dengan cara pandang dari perspektif spiritual kebenaran yang sesungguhnya. So conventional true. Now, Pinyati are always changing the name. For example, last week, no, Uttamananda is the Edwin like that. Now become the Uttamananda, Samanila. No, but this week he will change again. No, so conventional two are always changing. No, no, Paramatha Dhamma are not like that. No, for example, this harness. No, so this mouth also has the harness. No, Patwi Dadu. No, this road also has a Patwi Dadu. No, this Patwi Dadu harness are never change. Even those, no, this road come from the cotton wool like that. No, cotton wool at that time also harness. This harness is harness. No, this cotton wool become the clock. At that time also this harness are not change nature. After that, this clock become after time become the road. This road, even though name is change, but harness is harness, never change. No, this called ultimate truth. No? Jadi yang disebut sebagai kebenaran duniawi itu adalah kebenaran yang selalu berubah-ubah ya tergantung tempat dan waktunya. Jadi misalkan contohnya ada satu Samanera di sini ya, Samanera Utamananda. Dia baru ditahbis mungkin sekitar minggu ini. Jadi minggu lalu namanya bukan Utamananda, namanya masih pakai nama umat ya, yaitu Edwin. Nah, tetapi dia akan ditahbis sekarang hanya untuk sementara ya, mungkin hanya untuk 1 minggu. Jadi nanti minggu depan dia berubah lagi namanya dari Utamananda menjadi Edwin lagi. Jadi ini disebut sebagai kebenaran duniawi. Ya benar tapi tergantung tempat dan waktunya ya. Berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Sementara kalau yang disebut sebagai kebenaran spiritual ataupun kebenaran tertinggi, ini dia tidak pernah berubah ya. Contohnya karakteristik dari elemen yang kita bahas tadi ya. Misalkan karakteristik keras dari elemen tanah. Jadi kita mengetahui kalau dari sisi pandang kebenaran tertinggi bahwa semua benda di dunia ini itu memiliki masing-masing karakteristik dari 4 elemen ini. Contohnya tadi saya sudah memberikan contoh mouse ya, mouse komputer ya. Mouse komputer itu memiliki karakteristik keras juga ya, dia ada unsur kerasnya. Begitu juga benda lain, misalkan jubah ya, jubah kain jubah ya. Kain jubah itu juga sedikit banyak ada unsur karakteristik kerasnya. Jadi walaupun itu dua benda yang berbeda, tetapi kebenarannya tetap sama bahwa mereka ada mengandung karakteristik keras dari elemen tanah. Dan juga misalkan tadi saya sudah memberikan contoh lebih lanjut, walaupun misalkan kain jubah itu
sebelumnya dia kan tidak langsung jadi kain jubah ya. Jadi sebelumnya itu dia adalah misalkan dari kapas ataupun dari benang ya. Misalkan benang, walaupun namanya benang bukan jubah, tetapi benang itu juga masih memiliki karakteristik keras dari elemen tanah, tidak berubah ya. Nah, jadi benang itu dirajut menjadi kain. Nah, kain itu juga walaupun namanya sudah bukan benang, tapi tetap dia memiliki karakteristik keras dari elemen tanah. Jadi lalu ketika dia di kain itu disatukan menjadi jubah juga sama memiliki karakteristik keras dari elemen tanah. Jadi ini adalah ciri-ciri dari kebenaran tertinggi, kebenaran spiritual ya. Jadi walaupun dia berubah-ubah namanya, tetapi eh, apa berubah-ubah namanya secara duniawi, tetapi pada intinya mereka tetap sama. Mereka semua tetap memiliki karakteristik dari contohnya elemen tanah tadi, yaitu karakteristik keras. So in this reality, Uttamananda became Arahant. Maybe in this way, he is a Arahant Samanera. No? But within this way he died, maybe he will be Deva or maybe Lukha Deva, Niyamai Kuti. The name may be changed, but his Namarupa, Patwi Dhatu not change. Harness is harness. Ya, jadi contohnya Samanera Utamananda ya. Nah, jadi kalau misalkan di minggu ini dia mencapai tingkat kesucian tertinggi, ya mungkin di minggu depan dia tidak jadi lepas jubah ya. Jadi dia akan dipanggilnya tetap Samanera Arhat Utamananda ya. Eh, tapi kalau misalkan dia dia misalkan meninggal di minggu ini, misalkan seperti itu, dan nanti mungkin dia akan terlahir lagi misalkan sebagai dewa ataupun dewa pohon, misalkan dewa pohon dekat dekat kutinya saya Dao ya, misalkan seperti itu. Ya mungkin dia akan dipanggil dewa siapa, dewa Utamananda misalkan seperti itu. Jadi walaupun namanya berubah dari Samanera menjadi dewa ataupun menjadi arahat dan sebagainya, tetapi dia tetap memiliki kebenaran yang secara spiritual, yaitu kebenaran dari sisi batin dan badannya itu tetap ada, misalkan di badannya itu ya tetap akan ada karakteristik keras dari elemen tanah ini, entah sebagai dewa ataupun sebagai manusia, kebenaran hakiki ini, kebenaran spiritual ini akan tetap sama. So if, even Patwi Abo Tejo Vayo, also they are just Pinyati compassionate true only. Therefore, we always changing the name. Sometimes we say earth, water, fire, wind. Sometimes we call Tana, Aya, Api, Angin, like that. They are changing the, according to language, they are changing the name. No? Yeah, they are compassionate true. Therefore, if we pay attention the four element, no need to pay attention compassionate to, only pay attention the harness, rational, heaviness, source, smooth, light, flowing, cohesion, heat, cold, supporting portion like that. No? Jadi kalau kita memperhatikan empat elemen ya, empat elemen ini sebenarnya masih termasuk dalam kategori kebenaran duniawi ya. Jadi empat elemen ini kadang dalam suatu bahasa itu disebutnya sebagai misalkan air, tanah, api, angin, tapi dalam bahasa lain disebut sebagai misalkan patawi, apo, tejo, wayo, ataupun dalam bahasa Inggris nanti berbeda lagi. Jadi itu masih termasuk dalam kategori kebenaran duniawi ya. Maka dari itu ketika kita berlatih meditasi empat unsur ini, hendaknya kita tidak memperhatikan kebenaran duniawi itu, tapi kita memperhatikan kebenaran spiritualnya, kebenaran tertingginya, yaitu kita memperhatikan hanya karakteristiknya saja, karakteristik dari masing-masing elemen itu ya, dari yang tadi misalkan keras, kasar, berat, lunak, ringan, halus, panas, dingin, mengalir, mengikat, dan juga mengalir dan mendorong. Total 12 karakteristik dari empat elemen ini. So, for example, we pay attention to harness nature, no? Harness, everybody knows harness nature is how you feel like that, right? But in Myanmar, we call that mare. The harness we call, in Burmese, we call that mare, no? But, no, Indonesia call karas, no? But the nature is the same nature, no? Even those, no, different language, we call that different sound, but nature is the same. This called ultimate reality, no? Ya, jadi contohnya ya, misalkan ketika kita memperhatikan karakteristik dari elemen tanah ya, misalkan karakteristik keras ya. Jadi kalau kita memperhatikannya dari sisi kebenaran duniawi, ya itu nanti akan berbeda-beda juga. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia keras ya, kita mengerti keras. Tapi kalau dalam bahasa Myanmar, yaitu keras itu made, ya, dia made ya. Jadi
pengucapannya berbeda gitu. Tetapi di Myanmar ataupun di Indonesia masing-masing mengerti bahwa keras ya karakteristiknya seperti itu gitu. Walaupun diucapkannya berbeda, tetapi pengertiannya itu tetap sama, keras ya keras gitu. Jadi maka dari itu ketika kita berlatih meditasi empat unsur ini, hendaknya kita meninggalkan kebenaran duniawi itu dan lebih menekankan pada kebenaran hakikinya. So easier one is a portion. To discern the portion, begin by being aware of portion in the center of your head as you breathe in and out. Or you can try to feel the portion as the chest expand, rising and falling, right? No? Or the abdomen move when breathing, rising and falling, right? If data is not clear, try to feel the pulse, like the sometimes you know you check your blood pressure. Sometimes you can test your no blood circulation pulse, right? Or other obvious form of portion. No, any part of body start. No, after that, try the whole body to see the portion. No. Jadi karakteristik pertama yang paling mudah untuk diamati adalah karakteristik mendorong dari elemen angin ya. Jadi untuk memulai mencermati karakteristik mendorong ini, Anda bisa cari dari bagian yang paling mudah ya. Kadang ada yang lebih suka misalkan mengamati di bagian tengah kepala ya. Jadi ketika bernafas masuk dan keluar, kadang di bagian tengah kepala itu terasa ada sensasi mendorong ataupun bergetarnya ya. Di situ itu Anda bisa cermati sebagai itu karakteristik mendorong. Ataupun kadang misalkan ada yang mengamati di bagian dada ya, ketika bernafas dia kembang kempis, dadanya naik turun, itu juga adalah karakteristik mendorong. Ataupun ada yang merasa lebih mudah mencermati di bagian perut ya, dia naik turun ketika bernafas, ini juga Anda bisa amati sebagai karakteristik mendorong. Ataupun kalau misalkan tidak jelas dari karakteristik itu, Anda juga mungkin bisa mulai dari mengamati misalkan denyut nadi ya. Misalkan denyut nadi itu kan ada denyutnya, itu berarti dia mendorong, itu karakteristik mendorong. Nah, tetapi Anda mulai dari manapun, entah dari kepala, dada, ataupun perut, ataupun denyut nadi, itu hanyalah sebagai titik permulaannya saja. Tidak cukup mencermati mendorong itu hanya di satu titik saja. Jadi dimulai dari titik yang paling mudah, lalu Anda hendaknya mencermati karakteristik mendorong itu di keseluruhan tubuh. Jadi bukan hanya di satu tempat saja. So this four element meditation can produce samadhi also. No. Therefore, no vipassana yandika person, no, they can practice vipassana knowledge. No, therefore, this four element is a no both side, samatha and vipassana both side. Therefore, everybody must study one day. No. Jadi sebenarnya meditasi empat unsur ini juga bisa mengembangkan yang namanya samadhi ataupun konsentrasi ya. Maka dari itu dari konsentrasi yang didapat dari meditasi empat unsur ini, seseorang bisa berlatih meditasi vipassana. Maka dari itu sebenarnya meditasi empat elemen ini digolongkan sebagai dua sisi ya. Meditasi samatha juga iya, meditasi vipassana juga iya. Maka dari itu pada akhirnya suatu saat semua orang itu harus melatih meditasi empat elemen ini. It means without understanding four element, never attain megaphala. Maksudnya adalah tanpa seseorang itu berlatih meditasi empat elemen adalah tidak mungkin bagi seseorang itu untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. So in portion, when you descend it, concentrate on portion until it becomes clear to your mind, then move your awareness to a part of the body nearby and try to find portion there. This way, you will slowly be able to descend portion first in the head, then the neck, no, the trunk of the body, the arms, and the legs and feet. Do it again and again many times until wherever you place your awareness in the body, you see portion easily. Jadi ketika kita mencermati karakteristik mendorong ini di salah satu bagian yang paling mudah ya. Misalkan kita mulai dari kepala ya, tengah kepala. Jadi setelah kita mencermati mendorong di titik tersebut, kita hendaknya memindahkan perhatian kita ke daerah sekitar titik awal tersebut. Jadi misalkan kita awalnya mulai dari kepala, maka coba kita pindahkan ke
misalkan ke leher ya, kita mencoba mencermati karakteristik mendorong di leher. Kalau terlihat nanti kita pindahkan lagi misalkan ke tubuh, kita cari mendorong itu di tubuh. Lalu misalkan sudah kita mencari mendorong itu di tangan ataupun misalkan di kaki dan sebagainya. Jadi kita harus mencermati dan memindahkan lagi dan lagi ya di setiap bagian tubuh berkali-kali berulang-ulang sampai kita bisa mahir dalam melihat karakteristik mendorong. Jadi dimanapun pikiran kita taruh di badan kita, maka di situ kita akan bisa dengan mudah melihat karakteristik mendorong. Where, wherever there is a movement, there is a portion. Nah. Wherever you begin, you must slowly develop your understanding so that you descend portion throughout the body from head to foot. In some places, it will be obvious. In other places, less so. No, because the whole body not the same. Some place, no, portion more obvious. No, some place, no, less. No, but it is present throughout the body. When you are satisfied that you can see portion, no, try to find the harness, another characteristic. No. Jadi kita harus mengerti ya bahwa dimanapun ada gerakan di tubuh kita itu sebenarnya ada karakteristik dorongan, karakteristik mendorong ya. Jadi dimanapun kita mulai mencermati karakteristik mendorong ini, setelah kita mencermati karakteristik mendorong tersebut, ya kita hendaknya memindahkan perhatian kita ke bagian tubuh yang lainnya dan mencoba untuk mencermati karakteristik mendorong itu di bagian tubuh yang lainnya tersebut ya. Jadi kita ulang-ulang dari kepala sampai kaki di berbagai bagian tubuh, kita cermati karakteristik mendorong tersebut. Di beberapa tempat, karakteristik mendorong itu sangat mudah untuk terlihat ya. Sementara di bagian lain itu kadang tidak mudah untuk terlihat. Nah, tetapi tidak masalah ya. Yang penting kita memiliki pengertian bahwa di setiap bagian tubuh itu sebenarnya ada karakteristik mendorong itu ya, karena bagian-bagian tubuh kan berbeda-beda ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa di setiap bagian tersebut ada karakteristik mendorong. Mungkin perbedaannya hanyalah kekuatan dari karakteristik mendorong itu saja yang berbeda-beda. Jadi ketika kita sudah puas dan bisa mahir dalam melihat karakteristik mendorong itu di seluruh bagian dari tubuh kita, maka kita hendaknya melanjutkan latihannya ke karakteristik yang berikutnya, yaitu karakteristik keras. Harness is very easy. Bite your teeth together in your mouth. You bite your teeth, upper teeth and lower teeth. No? And then you can feel how hard they are. No? Relax your bite and feel their harness. No? When you can feel this, trying to design harness throughout the body systematically from head to foot. In the same way as you did to design portion, no? The whole body. No? Do not deliberately tense the body. No? Ya, jadi ketika Anda sudah bisa mencermati karakteristik mendorong dengan cukup mahir, kita lanjut ke karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik keras. Nah, saya sudah mengatakan bahwa untuk memulai mencermati karakteristik keras ini cukup mudah ya. Anda bisa mulai dengan misalkan mengatupkan kedua gigi Anda ya, gigi atas dan gigi bawah Anda katupkan keras-keras. Nah, di situ Anda akan merasakan, oh ini adalah sensasi keras ya. Nah, jadi di situ mulai dari situ Anda mencari karakteristik keras di berbagai bagian tubuh yang lainnya ya. Jadi seperti tadi kita mencermati karakteristik keras ini di keseluruhan tubuh, bukan hanya di satu titik saja ya. Kita ulangi berkali-kali dari atas kepala sampai ujung kaki, seperti layaknya kita mencermati karakteristik mendorong tadi. Tetapi ketika mencermati karakteristik keras ini, hendaknya seorang yogi itu tidak dengan sengaja mengencangkan ataupun membuat tubuhnya menjadi tegang. When you can design harness throughout the body, again trying to find portion throughout the body. So no, when you pay attention to the whole body, harness also no different power, no different places. No, so your face, no, in the flesh, no, this maybe you can feel this not hard, soft like that. No, no. But compare with the tissue paper, this more harder like that. No.
So compare with the other, so you can understand the hardness, no? So for example, now this flower compare with the, no, compare with this leaf, no, no, compare with the my root, no, this flower is a soft, my root is a hard little bit, no, but this my root also compare with the microphone, microphone is a hard, my root is a soft. So therefore, this my root compare with the flower at the time became hard. Compare with the microphone, my root became the soft, not too near. But even though soft, we can feel this a little bit hardness, right? So therefore, then there is a no softness, only hardness only. So compare with like that, you can understand some the soft area also a little bit hardness, no? Jadi ketika kita mencermati karakteristik keras ini ya di keseluruhan tubuh kita, eh, kita juga mengetahui bahwa kekuatan dari karakteristik keras ini berbeda-beda di masing-masing bagian tubuh. Ada bagian tubuh yang tidak terlalu keras, ada bagian tubuh yang keras ya. Misalkan di pipi kita ya. Jadi pipi kita kalau kita mungkin bandingkan dengan tulang kita misalkan ya, kita merasa bahwa oh pipi ini lembek gitu ya, bukan 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 keras gitu. Tapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa di bagian yang lembek sekalipun sebenarnya di situ ada karakteristik kerasnya ya. Jadi untuk lebih mengerti, saya memberikan contoh ya. Misalkan dari kita tadi saya membandingkan pipi dengan kertas tisu ya, dengan tisu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan tisu dengan pipi, pipi itu cenderung lebih keras daripada tisu ya. Jadi kalau tadi pipi kita bandingkan dengan tulang, tulang itu lebih keras daripada pipi gitu. Jadi walaupun pipi tadinya kita bilang itu sebagai lembek ya, tapi kalau kita bandingkan dengan tisu, maka pipi itu lebih keras daripada tisu ya. Jadi di satu tempat yang kita bilang lembek itu juga ada kerasnya, yang keras juga ada lembeknya gitu. Jadi contoh lain misalkan tadi saya udah bilang bunga ya, bunga dengan jubah ya. Kalau misalkan jubah dibandingkan dengan bunga, bunga itu cenderung lebih lembek daripada jubah. Jubah itu disebut sebagai keras ya. Tetapi kalau jubah itu kita bandingkan sama besi mikrofon misalkan ya. Jadi jubah itu terlihat sebagai lembek, mikrofon itu sebagai keras. Jadi keras dan lembek itu hanya tergantung dari perbandingan saja. Jadi dimanapun ada yang keras ataupun yang lembek, kita mengetahui bahwa oh di situ ada keras gitu. Jadi dimanapun ada yang lembek, kita juga mengetahui bahwa di situ ada tingkat keras tertentu gitu. Jadi harus dimengerti seperti ini. Di berbagai bagian tubuh kita, walaupun tempat yang secara umum dianggap sebagai lembek, kita harus mengerti bahwa tetap terdapat karakteristik keras di bagian tersebut. So try to see the hardness throughout the body. After that again, try to find portion again, no? So portion throughout the body and hardness throughout the body alternately, again and again, no? Jadi setelah kita berhasil mencermati karakteristik keras, ya kita juga harus mencermati karakteristik keras tersebut di seluruh bagian tubuh kita ya, bukan hanya di satu titik saja. Jadi kalau kita sudah berhasil mencermati keras di keseluruhan tubuh, kita ganti lagi, kembali lagi ke karakteristik yang awal, yaitu karakteristik mendorong. Mendorong di keseluruhan tubuh, setelah itu keras di keseluruhan tubuh. Begitu terus diulang-ulang. So today, two characteristics only. Tomorrow continues, no? Ya, jadi hari ini saya udah menjelaskan dua karakteristik terlebih dahulu ya, besok baru lanjut lagi. So I will continue my Naga story. Ya, kita lanjutkan cerita naga ya, cerita Buridata Jataka. They say my episode, Ya, my Korea movie like that. ya, ada yogi yang bilang ini ceritanya seperti drama Korea ya, berepisode-episode. They ask now what day will finish. Ya, yoginya juga tanya ini tanggal berapa baru selesai cerita naga ini. Yeah, you should wait until the finish now. Ya, kata Shadow nanti ya sebelum retret selesai itu nanti akan selesai. Yeah, before this routine may be finished now. Ya, semoga sebelum retret selesai. Okay, yesterday, no, Bodhisattva, no, invite the, no, Nisada, Hanta, Brahmana, father and son to the Naga country. No, remember?
and also puja with many requisites. No, 400, 400 Naga lady. No, each person. No. Hmm. Ya kemarin kan ceritanya kalau Anda masih ingat ya. Jadi Bodhisatta kita mengundang si pemburu ya yang bernama Nisada bersama anaknya Somadatta untuk datang untuk datang dan tinggal di kerajaan para naga ya. Lalu di sana juga Bodhisatta memberikan 400 istri ya, 400 istri kepada masing-masing dari Brahmana pemburu ini dan juga anaknya ya, masing-masing 400 ya. Eh, Ya sampai situ kemarin ceritanya ya. So Bodhisatta, no, every 2 weeks, no, he visit to father mother. No. So at that time, father already divided into the 5 portion his country. His country 500 yojana. So there are 4 sons, right? One son 100 yojana, another son 100 yojana. For him 100 yojana. So father and mother is a 100 yojana. Another 4 son is a 400. So already divided into the 5 portion. So at the time they stay their country like that. No. So every 2 weeks Bodhisatta no approach to the father mother and no take care to father mother. No. Another 3 sons they go 1 month 1 time only. Bodhisatta is a 1 month 2 time. No. Ya, jadi dikatakan ya setelah memberikan penghormatan kepada eh, Brahmana pemburu ya, Nisada itu bersama anaknya Somadatta ini dengan 400 istri masing-masing tersebut, Bodhisatta pun melanjutkan ya prakteknya ya. Jadi setiap 2 minggu Bodhisatta itu pergi mengunjungi ayah dan ibunya ya. Jadi dikatakan pada saat itu ayah dan ibunya sudah membagi kerajaan mereka itu menjadi 5 bagian ya. Kerajaan mereka kan luasnya itu 500 yojana ya. Jadi mereka bagi menjadi 5 bagian. 1 bagian untuk mereka, 4 bagian untuk masing-masing anaknya ya. Anaknya kan ada 4. Untuk mereka sendiri itu satu bagian. Jadi masing-masing 100 yojana luasnya. Jadi pada saat itu ayah dan ibunya itu sudah tinggal di kerajaan yang bagian mereka yang 100 yojana itu ya. Sisanya diurus oleh anaknya. Jadi setiap 2 minggu Bodhisatta kita itu datang mengunjungi ayah dan ibunya ya untuk merawat ayah dan ibunya. Sementara 3 orang saudaranya itu datang mengunjungi ayah ibunya ini hanya setiap sebulan sekali. After no seeing the father mother, Bodhisatta always go to the human world to practice Uposatha Sila. So 1 month 2 time. No? Jadi setiap kali setelah Bodhisatta selesai mengunjungi ayah dan ibunya, Bodhisatta selalu pergi ke daratan ya, ke alam manusia untuk menjalankan Uposatha Sila. So this no Devadatta to be the hunter father and son also they stay 1 year. This 1 year within 1 year Bodhisatta also every Uposatha day, no 1 month 2 day, 2 time go to the human world and practice Uposatha Sila. After successful, he come back and he always visit to the father and son the place, and he always ask, "No, are you happy or not? What do you need?" Like that. Bodhisatta also very grateful to the father and son because no, they not disturb his practice, right? Ya, jadi setiap Bodhisatta ini selesai ya, setiap kali selesai menjalankan uposatha sila di alam manusia ataupun di daratan, ya, setelah itu Bodhisatta itu selalu kembali ke kerajaan para naga dan mengunjungi Brahmana Nisada dan juga anaknya Somadatta ini ya. Jadi Bodhisatta mengunjungi dan selalu bertanya kepada Brahmana ini beserta anaknya, apakah Anda nyaman tinggal di sini? Apakah Anda ada kebutuhan yang bisa saya berikan dan sebagainya ya. Jadi Bodhisatta ini sebenarnya sangat happy karena Brahmana ini dan juga anaknya ini tidak mengganggu jalannya praktek uposatha sila yang dijalankan oleh Bodhisatta. So after 1 year, father no hunter no happy to stay continues. Therefore, he
no, he thinking, no, how how to say to the bodhisattva, no, to go back the home, no. So, but here's the idea, no, I will tell, I want to ordain, I want to ordain, no, as samana, no. At that time, maybe this naga maybe allow me to go back like that. So first he discussed with the son. Son doesn't want to go back. But father say again and again. At that time, son also agreed, no, to go back. At that time, after that, no, when Bodhisattva visit to their place at that time, the father request to go back to Chumawa. At that time, Bodhisattva also no say again and again not to go back. Please stay continue like that. But finally, no, he say he want to ordain, no, he want to ordain like that. So at that time, Bodhisattva, okay, agree, but I will give you many requisites, no. I will also give the ruby. This ruby is the Sabba Kamadada ruby. No, everything what you need, you can get from this ruby. Only just you wash in the higher place and just puja with a fragrant smell and you push everything this ruby will give you. But this Devadatta is a very foolish. He doesn't want this ruby also. Oh, I want to ordain a nunila for ordain person. Like that. Ya, jadi Bodhisatta melakukan hal itu ya setiap setiap 2 minggu ya setelah melakukan uposatha, beliau kembali ke alam para naga dan mengunjungi Brahmana Nisada beserta anaknya Somadatta ya. Jadi setiap kali juga menanyakan apakah Anda happy dan sebagainya ya. Jadi setelah 1 tahun menjalankan seperti ini, setelah 1 tahun tinggal di alam para naga, eh, Brahmana Nisada ini mulai merasa tidak ingin lagi tinggal di alam para naga ini. Dia ingin kembali ke kehidupan mereka di alam manusia ya. Tetapi dia berpikir bagaimana ya caranya saya ngomongnya ke Bodhisatta, ke Bodhisatta Bodhidatta ini ya. Lalu dia pun berpikir, lalu dia mendapatkan ide. Oh, saya akan bilang kepada Bodhisatta, saya ingin ditahbis menjadi seorang samana ya. Saya ingin menjadi seorang petapa. Kemungkinan dengan demikian dia akan menyetujui saya kembali ke alam manusia ya. Jadi pertama dia itu berdiskusi dulu dengan anaknya ya, untuk mengajak anaknya juga pulang ya. Awal-awalnya anaknya pun tidak setuju, tidak ingin pulang ya. Dia ingin tetap di alam para naga. Tetapi karena dibujuk berkali-kali, pada akhirnya anaknya pun menyetujui untuk pulang kembali ke alam manusia. Nah, jadi ketika di minggu berikutnya Bodhisatta itu datang mengunjungi mereka, eh, Brahmana Nisada ini pun mengatakan keinginannya untuk pulang ke alam manusia ini kepada Bodhisatta Bodhidatta ya. Nah, ketika mendengarkan keinginan mereka untuk kembali ke alam manusia, Bodhisatta pun berkali-kali membujuk mereka untuk tidak kembali ke alam manusia ya, berkali-kali membujuk agar mereka tetap tinggal di kerajaan para naga. Tetapi kemudian Brahmana Nisada pun mengatakan ya bahwa oh saya ini ingin ditahbis ya, saya ingin menjadi seorang petapa ya. Jadi dikarenakan alasan tersebut, Bodhisatta pun tidak bisa menolak ya, akhirnya mengizinkan Brahmana Nisada ini dan anaknya untuk kembali ke alam manusia. Tetapi sebelum mereka kembali ke alam manusia, Bodhisatta pun memberikan mereka banyak barang-barang ya, banyak barang-barang dan bahkan memberikan 1 buah permata ajaib ya, disebut sebagai Sabba Kamadada ya. Batu sama Kamadada. Sabba Kamadada ini artinya adalah batu pemberi segala keinginan ya. Jadi kalau batu ini Anda taruh di suatu tempat yang lebih tinggi, suatu tempat yang sesuai, lalu Anda memberikan penghormatan kepada batu ini, maka batu ini akan mengabulkan keinginan yang Anda ucapkan tersebut ya. Nah, tetapi pada saat itu Brahmana Nisada yang merupakan kelahiran lampau dari Bante Dewadatta itu sangat bodoh ya. Dia mengatakan bahwa oh tidak, saya tidak butuh ini, saya tidak butuh ini saya kan mau ditahbis, saya tidak perlu batu ajaib ini. Bodhisatta has a great wisdom. So Bodhisatta know. So this hunter maybe one day may he will destroy or he will need that requisite.
At that time, he will be disturbed by my practice. So Bodhisattva always consider, therefore, he also requests, anytime you need requisite, please request from me like that. He invite, no, he invitation like Yana invitation this morning with the four requisites. Ya, jadi dikarenakan Bodhisatta Buridata ya pada saat itu memiliki kebijaksanaan yang luas ya. Jadi beliau pun mengetahui bahwa ada kemungkinan si pemburu ini ya Brahmana Nisada ini walaupun dia akan ditahbis, ada kemungkinan dia akan bisa lepas jubah suatu saat nanti ya. Nah, nanti kalau ketika dia lepas jubah, ada kemungkinan mereka itu akan butuh namanya suatu kebutuhan-kebutuhan ya, butuh sesuatu, butuh ini, butuh itu, dan mungkin mereka akan mengganggu praktek uposatha sila yang dijalankan oleh Bodhisatta. Jadi Bodhisatta pun menawarkan kepada eh, Brahmana Nisada ini mengundang Brahmana Nisada ini bahwa kapanpun Anda membutuhkan sesuatu, silahkan datang kepada saya ya. Saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kapanpun, entah di masa depan, kapanpun Anda silahkan datang kepada saya. Ini kata Sayadaw seperti undangan yang Kapia berikan ya kepada para biku, para samana di hari uposatha yang tadi, misalkan di siang hari tadi ya. Udamana, what you need, you can ask for Yana. No. Ya, Samanera Utananda kalau perlu apa-apa silahkan bilang ke Ciana. Okay, so Bodhisatta arranged one Naga assistant to send to the father and son to the Tumor. So they reached quickly. They reached. So when they reached to the Tumor, on the way go back their home, they found the water pond, and then they went to shower. At that time, from Naga country, they wearing like the very, very expensive clock like Dewa like that. No? When they release the clothes and they go down to the pond after come back, this Naga cloth already go back to Naga country. At that time, they are the old clothes appear again. At that time, they wearing and they go back to their home. Ya, jadi kemudian Bodhisatta pun ya menyuruh asistennya untuk mengirim ataupun mengantarkan Brahmana Nisada ini beserta anaknya untuk kembali ke dunia manusia ya. Jadi dengan kemampuan batin mereka sangat cepat sampai ke dunia manusia. Jadi ketika mereka sampai di dunia manusia, di alam para manusia, di daratan ya, Brahmana Nisada ini dan anaknya ini memutuskan untuk mandi dulu ya, mandi di suatu kolam ya di dekat sana ya. Jadi pada saat itu mereka masih menggunakan pakaian-pakaian dari kerajaan naga ya. Jadi itu pakaian-pakaian yang mewah layaknya pakaian para dewa ya. Jadi ketika mereka mandi ya mereka meninggalkan pakaian tersebut ya di pinggir kolam lalu mereka mandi. Ketika mereka selesai mandi, mereka melihat bahwa pakaian mereka itu sudah hilang. Pakaiannya itu mungkin sudah kembali ke alam para naga ya, kerajaan para naga. Dan lalu di situ yang ada hanyalah pakaian mereka yang lama, yang dulu mereka pakai sebelum masuk ke kerajaan para naga ya, pakaian mereka yang butut, yang biasa-biasa saja. Jadi ya setelah itu ya mereka menggunakan kembali pakaian lama mereka. Actually, Father Hunter doesn't want to ordain. No, he want to go back only. No, when they enter their village, at that time many people are happy. Oh, they come back like that. At that time, the wife also welcome from the house. No, well, 1 year never come back, right? No, the wife also happily welcome. When they reach to the house, so after they eating and at the time, father, I want to sleep. I'm very tired. At the time, mother asked to the son, so within 1 year, where you stay where like that. At that time, the son explained, we stay in the Naga country. Naga country very nice, like paradise like that. So we had a 400 Naga lady also like that.
Ya, jadi sebenarnya Uh, pemburu Nisada ini ya dan juga anaknya pemburu Nisada ini khususnya dia sebenarnya ya tidak benar-benar ingin ditahbis ya, tidak benar-benar ingin menjadi petapa ya, tetapi hanya alasan saja agar bisa pulang ke alam manusia ya. Jadi ketika mereka selesai mandi, mereka pun kembali ke desa mereka dan ketika mereka memasuki desa, para penduduk desa pun girang ya, kaget dan girang bahwa oh mereka sudah lama tidak kembali, akhirnya kembali juga ya. Begitu juga istri lama dari pemburu Nisada ini juga sangat senang bahwa suami lamanya ini pulang ya, sudah 1 tahun tidak pulang, akhirnya pulang ya. Jadi ketika mereka sudah sampai ke rumah, setelah makan, Brahmana Nisada ini, pemburu Nisada ini memutuskan untuk tidur ya. Dia bilang, saya lelah, saya ingin tidur. Jadi ketika Brahmana Nisada ini tidur, si istrinya ini pun berdiskusi dengan anaknya ya, nanya-nanya ke anaknya, oh kalian dari mana saja? 1 tahun ini kalian tinggal di mana? Jadi anaknya pun menjawab bahwa, oh kami 1 tahun ini tinggal di kerajaan para naga ya. Di situ layaknya alam surga ya. Di situ kami pun memiliki masing-masing memiliki 400 orang istri naga. so the son also explained that the Naga king also invite us, no, and also the Naga king puja to us like that. At the time, the why not asking this Naga king, no, not give any gift for you, no. Yes, Naga king want to give many requisite, no. My father, no, he said he want to ordain. So he never take, no, he take nothing. After that, wife very angry. Right? Right? After that, husband already sleep. So that after that, he wake up. You want to ordain? Why you come back the whole? Like go out, go out. So after that, his father and son, they have to go out their home. Get up, get up, get up from the house. Ya, jadi anaknya pun menceritakan ya kronologi semua kejadiannya ya. Jadi Bodhisatta itu mengundang mereka ya untuk datang ke kerajaan para naga, lalu memberikan melayani mereka dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Jadi kemudian eh, si istrinya menanyakan kepada anaknya ini, ketika sebelum Anda pulang, apakah eh, naga tersebut memberikan sesuatu kepada Anda ya, memberikan barang-barang tertentu kepada Anda. Jadi si anaknya menjawab bahwa, oh iya raja itu ingin memberikan banyak hal yang bagus-bagus ya, dan juga bahkan batu permata, batu ajaib itu. Tetapi ayah saya, tetapi si bapak nggak mau terima ya, bapak nggak mau terima, bapak bilangnya bahwa saya pengen ditahbis, saya pengen jadi petapa. Jadi pada saat itu ya bapak tidak terima apa-apa ya, tidak bawa pulang apa-apa. Jadi mendengar itu eh, istrinya pun kecewa ya, si ibu ini apa marah itu. Kenapa tidak diterima dan masa benar apa suami saya mau ditahbis? Kalau mau ditahbis ngapain dia pulang ke sini gitu. Jadi akhirnya si bapaknya itu kan lagi tidur ya, dibangunin sama si ibu sama si istrinya ini, dibangunin bahwa emang benar kamu mau jadi petapa ya. Eh, kalau kamu mau jadi petapa, kamu nggak usah pulang, kamu keluar aja, pulang keluar keluar sana gitu. Jadi anaknya dan bapaknya ini diusir lagi sama ibunya, tidak boleh tinggal di dalam rumah. Yes, why is angry within 1 year? No, no income for the house. No, they come back also nothing, plain nothing. So therefore, the wife, no, cannot the husband and son also. But at the time, husband, no, asking forgiveness. Oh, my wife, no, do not worry. I will as hunter. I will not take care of you again like that. Ya, tentunya istrinya marah ya, si ibu ini tentunya marah ya. Udah setahun ditinggal, pulang tetap nggak bawa apa-apa gitu ya. Setahun nggak ada pemasukan, suaminya sekarang pulang nggak bawa apa-apa. Jadi makanya suami dan anaknya ini diusir lagi dari rumah gitu ya. Jadi kemudian si pemburu ini dia pun meminta maaf kepada istrinya ya, membujuk istrinya bahwa, oh istriku jangan khawatir ya, saya ini masih bisa berburu ya. Nanti saya akan cari nafkah lagi untuk kamu. Therefore, they began the
as hunter again as an original job. No? Ya, jadi mereka ya akhirnya kembali lagi jadi sebagai pemburu lagi. Yeah. So in other place, there also one hermit monastery. No. So one in the forest. In the hermit monastery also one the banyan tree, very big banyan tree. No. So one day, no, near the sea, the Guruka, one Guruka, Indonesia Guruka like that, Bali Guruka, very big one. No? Yeah, Garuda, no? Pali called Garuda, no? Garuda, no? This Garuda is a very big body. So he was very powerful. So he always catch the naga like that, no? So one day, no, he, no, played by his wind power, his wind, played the ocean, no, water break, no, two pieces. After that, he saw the Naga country. No, no, he quickly no go down to the Naga country and catch one Naga. After that, he go up quickly before two water layer are originally again. No, so very high speed like that. No, Garuda are very powerful. No, Bali Garuda. Ya, jadi dikatakan setelah mereka jadi pemburu lagi ya, ada suatu eh, pondok pertapaan ya di suatu hutan ya. Ini pondok pertapaan yang lain ya. Dan di dekat pondok pertapaan itu juga ada suatu pohon beringin yang sangat besar ya. Nah, di situ dikatakan di dekat pohon beringin itu, di dekat pondok pertapaan itu, eh, di dekat situ juga ada lautan ya, ada samudra di sana. Dan di sana tinggallah seekor Garuda ya, seekor burung Garuda yang sangat besar ya. Jadi burung Garuda ini adalah makhluk yang berkekuatan besar ya. Biasanya para Garuda ini mereka itu memiliki kebiasaan untuk menangkap para naga ya. Jadi dengan sayapnya, dengan kekuatannya, sayapnya itu mereka bisa membelah lautan ya, membelah lautan. Dan suatu hari si Garuda ini dengan kekuatannya ini membelah lautan. Jadi dia membelah lautan dan di situ dia melihat ada kerajaan para naga di bawah di dasar lautan tersebut ya. Jadi dengan cepat Garuda ini pun menukik ke dalam dan menangkap seekor naga ya sebelum lautan itu kembali ke posisi awalnya. Jadi dengan sangat cepat dia membelah lautan, turun menangkap seekor naga lalu kembali lagi ke udara ya sebelum airnya menutup kembali. Jadi sangat kuat, sangat hebat Garuda ini. The Garuda are not clever to catch. He catch the net or the naga. At the time they are can moving. So the Garuda bring the naga in the sky like that. So on the way, this the hermitage. The at the time Naga saw this banyan tree in the hermitage. At the time he also want to escape from the Garuda, right? At the time he read with the day that the whole the banyan tree. But Garuda is very powerful. Even those the Naga biting the with the day to the banyan tree, the whole banyan tree also follow the Garuda, because Garuda very powerful. But Garuda doesn't know this banyan tree are rooted and follow the together with the Naga. So the Garuda, with the big, yeah, the with the mouth, they eat the Naga blade. So Garuda always eat the Naga blade inside the head, no? And he also eat the some fresh. After that, throw in the sea. At that time, wrong, hearing like that. At that time, Garuda check what the sound like that. At that time only he saw the banyan tree. Together with the Naga, the banyan tree also fall down to the sea. At that time, he checked, oh, this banyan tree follow from where? At that time, he saw, because Garuda eye very sharp, can see very many yojana also. No, Garuda. At that time, he saw the banyan tree rooted from this the hermitage. At that time, he removes, oh, maybe I have akusala many like that. No.
actually he killed the Naga, right? At the time, only Akusala already. But he more worry the Hamid, the Banyatri are rooted. At the time, he go back to the Hermitage and he create as a man, human being like that. And he visit to the Hermitage. At that time, this hermit is no, preparing the ground because already rooted the Panyati, right? At that time, the ground is not even. At that time, this hermit making the ground even. At that time, no kapi I think, the hermitage. No kapi. Okay. Ya, jadi walaupun Garuda itu sangat kuat ya, tapi kadang mereka juga agak bodoh ya. Jadi Garuda ini dia menangkap naga ini di bagian leher ya, di dekat kepala naga ini. Di dekat kepala naga ini ya. Jadi dia dia menangkap bagian lehernya. Jadi sebenarnya ketika dibawa ke langit itu bagian buntut dari naganya itu masih bisa bergerak-gerak ya. Jadi dikarenakan naga juga memiliki badan yang sangat panjang ya. Jadi di situ ketika diangkat ke langit, dikarenakan posisi dari samudera tersebut kan dekat dengan pertapaan yang tadi ya, pertapaan yang tadi itu ada pohon beringin yang sangat besar. Jadi ketika dibawa ke langit, naga tersebut menggunakan buntutnya ya untuk mencoba melilit pohon beringin tersebut dengan harapan agar tidak tidak kebawa ke langit terus gitu ya. Tetapi dikarenakan kekuatan Garuda yang sangat besar, walaupun naga ini sudah melilit pohon beringin ini dengan buntutnya, tetapi malahan pohon beringin ini juga ikut terbawa ke angkasa ya, karena Garuda ini sangat kuat ya. Tetapi walaupun seperti itu, Garuda ini tidak menyadari bahwa si naga ini sudah melilit pohon beringin ini. Jadi Garuda ya tidak tidak sadar, dia hanya taunya bahwa yang dia cengkram itu hanya naga saja ya. Nah, jadi setelah itu si Garuda ini pun di angkasa dia memakan otak dari si naga tersebut ya. Jadi kebiasaan para Garuda adalah memakan isi kepala dari para naga ya. Lalu setelah ia memakan otak dari naga tersebut, dia pun melepaskan cengkraman dari naga tersebut ya. Cengkraman terhadap naga tersebut. Jadi ketika naga tersebut jatuh kembali ke dalam samudra, di situ ada bunyi yang sangat kencang sekali ya, karena jatuhnya itu berserta dengan pohon beringin yang dililit oleh si naga tersebut. Di situ ketika mendengar suara kencang tersebut, barulah si Garuda bertanya-tanya, ini suara apa kok besar sekali? Jadi dia melihat kembali ke lautan itu, dan Garuda itu memiliki mata yang sangat tajam ya. Jadi dia bisa melihat dari jarak yang sangat-sangat jauh ya. Dia pun melihat bahwa, oh ternyata ada pohon beringin yang ikut si naga tersebut. Dia pun mencari tahu itu pohon beringin dari mana. Karena dia tadi ketika pohon beringin itu terangkat, dia juga tidak sadar bahwa ada pohon beringin yang terangkat ya. Jadi ketika dia melihat dengan matanya yang sangat tajam tersebut, dia pun melihat bahwa, oh itu ternyata pohon beringin di dekat lautan yang tadi ya. Itu ternyata di situ ada dekat pondok pertapaan seorang petapa. Jadi dia pun di situ merasa menyesal. Oh, jangan-jangan saya melakukan kejahatan besar ya karena mengganggu tempat pertapaan seorang petapa ya. Padahal ya dia pada saat itu membunuh seekor naga, tapi dia tidak tidak menyesal ya. Tapi dia hanya takut mengganggu seorang petapa. Jadi pada saat itu pun dia pun langsung mendekati pondok pertapaan tersebut dan menjelma sebagai seorang manusia ya. Dan di saat itu si petapa yang tinggal di pertapaan tersebut sedang merapikan tanah yang barusan terangkat dari pohon beringin tersebut ya. Jadi mungkin tidak ada kapia di pondok pertapaan tersebut. Now now we never see the real Garuda, right? We see the eagle only. Eagle also catch and eat the snake, right? In the same way, Garuda also catch and eat the naga, no? So this Garuda also can create the human being like that. Right? We don't know this Garuda or human being. We cannot know like that. No. So at that time, this Garuda asking to the Bande, Bande, what you are doing? At that time, this hermit explain, no, the one, no, Garuda catch the Naga. This Naga also fear and want to escape, so he
no, sick, want to be binding this banyan tree. So banyan tree also rooted like that. At that time, Garuda asking, oh, any the akusala karma for Garuda? No, because the Garuda didn't know anything. How about for Naga? Naga intentionally he no touching the banyan tree like, but this Naga also know akusala because he want to escape from the Garuda. So both are no akusala. At that time he very happy. After that he also explain, Bande, I am Garuda. So I'm very happy you are hearing your answer. So I want to get there. You want the what call the mantra, one stanza, one mantra. This mantra is can defeat to the naga, can succeed to the naga. So this mantra very afraid for naga like that. I want to give you for pleasant puja like that. At that time, the hermit say, I don't need. But he say again and again, request to receive. Finally, no, hermit receive this mantra. And many the medicine, how to make the medicine to no to win to the naga like that. Ya, jadi di zaman sekarang juga kita tidak bisa melihat Garuda ya ataupun naga ya. Tapi layaknya seperti Garuda kita hanya bisa melihat sekarang mungkin burung elang ya. Burung elang kan juga suka memangsa para ular ya. Itu layaknya Garuda suka memangsa para naga ya. Jadi layaknya para naga bisa mereka menjelma seperti manusia, para Garuda juga bisa menjelma seperti manusia ya. Jadi kadang kita tidak tahu apakah itu beneran manusia atau tidak. Jadi pada saat itu kabelnya. Ya, jadi pada saat itu kabel yang di komputer. Pada saat itu si Garuda ini dia pun menjelma seperti manusia ya, lalu datang ke pertapaan si pertapa tersebut yang sedang mengurus tanah ya, tanah yang barusan pohon beringinnya itu tercabut ya. Jadi si Garuda ini dengan menjelma layaknya seperti manusia, dia pun bertanya kepada si petapa tersebut, "Oh, Bante, Bante sedang apa ya?" Jadi si petapa tersebut pun menjelaskan bahwa, "Oh, tadi ada seekor Garuda ya yang menangkap seekor naga, lalu naga itu melilitkan buntutnya ke pohon beringin ini, lalu pohon beringin ini apa terbawa ke angkasa dan sebagainya ya." Lalu kemudian si Garuda yang menjelma itu pun bertanya kepada si petapa itu, "Oh, kalau seperti itu kejadiannya, apakah si Garuda ini melakukan suatu akusala kama ya, suatu kejahatan?" Jadi si petapa itu bilang, "Oh tidak, karena si Garuda itu tidak tahu sebenarnya apa pohon beringinnya itu ikut terangkat. Ya, jadi itu bukan merupakan suatu kejahatan." Lalu si Garuda itu bertanya lagi, apakah kalau begitu si naga melakukan kejahatan? Karena dia kan yang melilit pohon beringin tersebut. Jadi si petapa itu bilang, ya enggak juga, karena si naga itu kan dia hanya berusaha untuk membebaskan diri saja, hanya berusaha untuk tidak dimakan saja. Jadi bukan dengan sengaja mencabut pohon beringin tersebut. Jadi si naga tersebut juga tidak melakukan tindak kejahatan. Jadi mendengar jawaban ini, si Garuda ini sangat happy ya bahwa oh saya bebas dari kejahatan ya. Jadi kemudian si Garuda ini pun mengaku kepada si petapa ini ya bahwa oh Bante sebenarnya saya adalah Garuda yang tadi yang menangkap si naga tersebut ya. Dia pun jadi sangat happy ya si Garuda ini happy. Dia pun ingin memberikan sesuatu kepada si petapa ini. Jadi dia ingin memberikan suatu mantra kepada si petapa ini yang bisa mengalahkan para naga ya, yang sangat ditakuti para naga. Jadi si petapa ini awalnya ya dia tidak mau buat apa mantra-mantra seperti ini ya. Tetapi karena dibujuk lagi dan lagi oleh si Garuda ini, akhirnya ya si petapa ini menerima ya mempelajari mantra tersebut dan kemudian si Garuda ini pun memberikan ataupun mengajarkan si petapa ini bagaimana caranya membuat suatu ramuan ataupun racikan obat-obatan yang bisa menangkal para naga, yang bisa mengalahkan para naga. So later, no, one man from Varanasi, no, he also come to the forest because he has a problem, debt problem. He had to give the many debt to other people. So he cannot stay there in the city. So he go to the forest and reach to this hermitage.
and he requests as Kapiya. Now, so Kapiya Juti had to subdue the Bande, right? So after many days, no, this army also no very satisfied this Kapiya service. No, later he also gave this mantra to the Kapiya. After getting Kapiya very happy, okay, I have now mantra. I no need to stay the monastery. So he also leave the monastery. So he reached to the Yamuna River bank. At that time, now Bodhisattva country, now Bodhisattva Naga country, many Naga lady, they blend this Sabakamadada ruby. No? Blend, because this ruby very bright. No? So they blend and they reach to the Yamuna River bank and they play the water. They also use this ruby. So night time, they pour this ruby, no, in the one place. So under the light, they play the water. Many Naga lady. So at that time, this Kapiya also, no, practicing not to forget the mantra again. So he also reached this place. At that time, many Naga lady, they afraid hearing this mantra. No, they run, go back to the Naga country. They forget to take the ruby. No, at that time, this Kapiya reached near the ruby and he get this ruby. No, Kapiya now become get the ruby. No. Ya, jadi setelah si petapa ini mempelajari mantra tersebut ya, tidak lama kemudian ada seorang pria ya datang dari kerajaan Varanasi. Jadi sebenarnya pria ini terlilit hutang ya, maka dari itu dia kabur ke hutan untuk menghindari hutangnya dan dia sampai ke pondok pertapaan si petapa ini ya. Jadi pada saat itu karena tidak punya pekerjaan ya dia menawarkan diri untuk menjadi kapia dari si biku tersebut, dari si petapa tersebut ya. Dikarenakan setelah melayani si petapa tersebut untuk berapa lama, si petapa ini pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh si kapia ini ya. Jadi dikarenakan berterima kasih, si petapa ini pun mengajarkan mantra yang penangkal naga itu kepada si kapia ini. Setelah belajar mantra penangkal naga ini, si kapia ini pun merasa sangat happy ya. Dia merasa bahwa oh sekarang saya sudah sakti, saya sudah punya kemampuan, saya tidak perlu lagi tinggal di wihara ya. Jadi pada saat itu dia pun pergi meninggalkan wihara tersebut dan berkelana sampai di tepi Sungai Yamuna ya. Jadi di tepi Sungai Yamuna ya di situ kan ada kerajaan para naga ya. Di situ para naga perempuan sering bermain di tepi sungai tersebut. Dan mereka kadang membawa Sabaka Madada batu Sabaka Madada ini, batu ajaib yang tadi ya, batu pengabul harapan ya. Batu tersebut biasanya sangat terang ya, sangat terang benderang dan si para naga perempuan ini mereka itu biasanya main di tepi sungai tersebut itu di malam hari ya. Jadi ketika mereka main air, batu tersebut ditaruh di suatu tempat ya. Nah, dikatakan si Kapia yang tadi ya, Kapia tadi itu sedang berjalan-jalan di daerah sana dan dia tuh sambil mengulang-ulang mantra yang diajarkan oleh si petapa tadi ya. Dia takut lupa mantranya, jadi dia mengulang-ulang saja. Jadi dikarenakan mendengar ulangan mantra dari si Kapia tersebut, para naga perempuan ini takut ya. Mereka takut kabur. Mereka akhirnya kabur. Mereka lupa bahwa batu ajaib tersebut ya. Jadi kemudian melihat batu ajaib tersebut, si Kapia tersebut pun mengambil batu ajaib tersebut. So this Kapiya blame this ruby. He doesn't know this ruby is a very powerful ruby. So he holding ruby. At the time on the way, he met with the father and son there, Hanta. They were to be Nisada Brahma and the son Somadatta. No, they face to face. At the time, father and son they remember this ruby. Oh, this ruby are from the Naga country. No, they remember. Ya, jadi setelah mengambil batu ajaib tersebut ya, yang terang benderang tersebut, si Kapia itu pun ya membawa batu ini pergi ya. Tetapi si Kapia ini dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah batu ajaib ya. Jadi ya dia bawa saja gitu. Nah, di tengah perjalanan si Kapia ini bertemu dengan si pemburu tadi ya, pemburu Nisada dan anaknya Somadatta ya. Nah, ketika si pemburu
dan anaknya ini melihat batu tersebut, mereka pun langsung tahu bahwa oh itu adalah batu ajaib yang waktu itu ditawarkan kepada kami. At that time, that Father Hunter has a attachment because if I got this ruby, if I go back home, my wife will be very happy. So he know this power of this ruby because Bodhisattva already explained, right? So at that time he need no attachment to ruby, no. So he cheating to get this ruby, no. Ya, jadi ketika melihat batu ajaib tersebut ya, muncul kemelekatan ya ataupun nafsu dalam diri si pemburu tersebut ya, calon Bante Dewadatta tersebut ya. Dia berpikir bahwa oh kalau saya punya ruby ini, kalau saya punya batu ajaib ini, istri saya pasti senang ya, istri saya pasti bahagia, istri saya pasti happy ya. Jadi dia pun berpikir bagaimana caranya untuk bisa menipu si Kapia ini agar bisa mendapatkan batu ajaib tersebut. Okay, tomorrow continue how to cheat. Idame punya asawakaya waha hotu. Idame punya nibanasa pacayo hotu. Idame punya yamasa renyo hotu. Idame punya sakasa renyo hotu. Idame punya makan renyo hotu. Idame punya nagasa renyo hotu. Idame punya jatu balaji kana diwana hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Te sabi mi sama punya bagan lebandu san.